Shalom Bapak Ibu, kembali lagi kita di program Street Justice di channel YouTube kita Spotify Church. Dengan saya Ibu Winda, kita akan bersama-sama belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Untuk lebih lagi kita membuka hati dan saya mengajak kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas anugerah Tuhan bagi kami dalam setiap kehidupan kami di sepanjang hari kami hingga hari ini. Kami bersama-sama untuk dapat merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan memberkati hati dan pikiran kami. Tuhan mengisi hati dan pikiran kami dengan penuh perenungan firman Tuhan, supaya kami lebih lagi bertumbuh dan lebih lagi mengucap syukur akan kehidupan kami, sebab kami sudah menerima anugerah Tuhan hingga saat ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan perenungan firman kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Pada saat ini saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan terlebih dahulu yang kita ambil dari Lukas 17 ayat 11 hingga ayat yang ke-19. Kita akan baca ayat yang ke-11. Dengan perikop ke-10 orang kusta, dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Nah, di sini kita sering mendengarkan perenungan firman Tuhan ini tentang 10 orang kusta, dan yang kembali memuliakan Tuhan hanya 1 orang. Nah, di sini saya ingin membagikan kesaksian ketika saya melayani Tuhan waktu itu di sebuah desa, ya Bapak Ibu. Di situ saya masih junior, saya belajar. Pada suatu hari di sebuah desa ini, saya disuruh untuk melayani seorang ibu, minta didoain, ya, minta didoakan karena ibunya katanya sedang sakit. Setelah itu saya bersama seorang ibu, juga jemaat Tuhan, yang mengantarkan saya ke tempat ibu tersebut. Jadi saya datang ke tempat ibu tersebut dan saya melayani. Ternyata ibu ini bukan sakit secara fisik, tapi secara jiwa, gitu ya. Dibilang secara jiwa, tapi saya tidak tahu sebelumnya. Jadi setelah saya melayani, saya baru tahu, dan ternyata Tuhan mengajak saya untuk melayani ibu ini, mendoakan ibu ini, dan ketika saya merasakan ternyata ada sesuatu yang terjadi di ibu ini. Ibu ini
ternyata mengalami perjanjian antara makhluk makhluk gaib ya, bahasa kita ya makhluk gaib ya. Jadi karena kenapa ibu ini bisa terjadi kehilangan kesadaran dan tidak seperti normal pada biasanya, karena dia melanggar perjanjian ini. Dan sedangkan perjanjian ini menuntut untuk ibu ini melakukan syarat-syaratnya. Nah, ketika besoknya lagi, ibu itu minta lagi dikunjungin ke tempatnya. Ibu itu bersaksi, ketika saya didoakan, saya merasa dituntun. Dituntun, ketika saya dituntun, spiritual yang gaib itu terlepas gitu. Sehingga ibu itu tiba-tiba saya merasa mengalami kesadaran. Jadi lanjut cerita ya, lanjut cerita ternyata suami dari ibu ini bercerita kalau ibu ini ternyata sudah 1 tahun di dalam rumah, tidak pernah keluar karena dianggap kena gangguan jiwa itu ya Bapak Ibu. Jadi tidak berani karena itulah ketika ibu ini keluar pergi ya, diajak sama minta sama ibu yang ngantar saya tadi untuk pergi ke salon, orang-orang di desa itu bingung gitu lihat ibu ini tuh bahagia, sukacita gitu ya, sudah normal lagi seperti orang yang biasanya. Nah, setelah itu diceritakanlah ternyata ibu ini pernah dirawat di rumah sakit jiwa dalam beberapa, saya lupa berapa bulan atau beberapa hari, sudah menghabiskan juga banyak biaya, ternyata ibu ini tidak sembuh-sembuh, sudah didatangkan tabib-tabib ya paranormal, tapi malah paranormalnya yang di ditabibin sama ibunya gitu ya, malah dikebalikannya sama dia. Nah, dengan banyak syarat ya harus begini, bawa emas dan segala macam, sudah dikasih gitu, tapi tetap tidak sembuh ibu ini. Nah, pada suatu ketika ibu ini dilayani lagi supaya mengalami pelepasan dari roh-roh jahat itu ya, dari akibat perjanjian yang dilakukan oleh beliau. Nah, setelah itu ibu itu mengalami pertobatan seisi rumahnya. Seisi rumahnya, anaknya, suaminya, cucu-cucu dan menantunya semua pergi datang kepada Tuhan. Responnya sangat antusias, responnya sangat mengucap syukur atas apa yang mereka alami selama ini. Mereka mendapat suatu mujizat dari Tuhan. Padahal saya melayani dengan sederhana dan dilayani oleh senior-senior yang lain di atas saya. Nah, setelah itu ibu ini komitmen menjadi jemaat. Dan pada suatu hari lagi, ya, saya disuruh jemaat lagi, ada kabar seorang ibu minta, ya, ibu yang berbeda lagi, minta didoakan lagi, ya ibu, minta dilepaskan lagi. Nah, saya yang masih junior dengan kurang yakin apakah bisa. Ya, ibu ini dalam keadaan kakinya tidak bisa berjalan. Tapi nggak bisa berjalan karena kadang cuma, maksudnya ini kadang bisa jalan, ketika dia mengalami itu nggak bisa jalan. Nah, ibu ini juga ternyata katanya karena apa bahasanya ya kalau orang bilang, karena kiriman dari orang gitu ya, karena ilmu dari orang sehingga membuat kakinya ini tidak bisa berjalan dua-duanya. Dan ibu ini juga saya layani, saya bagaimana Roh Kudus untuk membimbing saya untuk mendoakan ibu ini sampai akhirnya ibu ini juga ternyata akibat keterikatan dan
segala macam gitu. Dan ibu ini dilepaskan, janjinya saya akan pergi ke gereja, saya akan menjadi orang Kristen, saya akan mau ikut beribadah. Tapi setelah ibu ini sembuh, respon ibu ini ternyata ibu ini mengingkari dari nasarnya. Dari rasanya. Tapi di sini kita bisa melihat ada dua pribadi ibu-ibu yang sangat berbeda, sama dengan firman Tuhan ini yang mengajarkan kita bahwa uh, setiap jaminan daripada Tuhan, Tuhan akan berikan. Baik jaminan kesembuhan, jaminan berkat, jaminan dari bagaimana kita untuk menghadapi pergumulan dalam kehidupan kita, baik dalam rumah tangga maupun persoalan tentang anak. Tuhan bisa jawab semuanya dengan seketika. Ya, seketika Tuhan bisa lakukan. Tapi yang menjadi persoalan dan pembahasan kita di sini saya mengajak kita bukan tentang yang biasanya kan kalau kita mendengarkan firman Tuhan ini, apakah kita memilih jadi 9 orang yang tidak kembali kepada Tuhan atau memilih satu orang yang kembali kepada Tuhan. Nah, tapi saya mengajak kita di sini dalam pandangan dari Tuhan Yesus yang memberi sebuah kesembuhan tadi, yang memberikan sebuah mujizat tadi. Apa yang berhubungan dengan kehidupan kita? Salah satunya misalnya contoh nih, kita berbuat baik kepada orang. Ketika kita melihat berbuat baik kepada orang, ya Bapak Ibu, kita melihat responnya, betul tidak? Ketika orang itu respon sangat baik kepada kita, wow, kita akan semangat rasanya deh mau berbuat baik. Tapi ketika respon seseorang yang kita tolong, yang kita bantu, tidak memberikan respon yang baik, mungkin melupakan, mungkin malah menghindar, ya, kita akan kecewa. Bisa jadi itu kecewa. Nah, di sini kita mengajak bahwa firman Tuhan katakan ketika kita berbuat baik, ketika memberi sesuatu, janganlah tangan kita yang di sebelahnya itu ibaratnya dipamerkan atau menuntut sesuatu. Ketika kita memberi, jangan kita menuntut sesuatu. Sangat mudah ya kita bilang seperti itu ya Bapak Ibu. Sangat mudah ya kita bilang dengan kata kita, emang Ibu bisa memberi dengan tulus. Tidak, ya, tidak semua orang ya bisa memberi dengan tulus. Tapi ada orang yang mau memberi dengan tulus. Nah, tapi kadang ketulusan kita tidak hanya mengalami suatu problem satu kali, dua kali menghadapi cobaan. Kenapa? Saya mau katakan di sini, kenapa Tuhan bilang kita harus mengalami suatu pertumbuhan, pendewasaan. Di situ apakah Tuhan Yesus berhenti melakukan mujizatnya ketika yang kembali cuma satu orang? Tidak, Bapak Ibu. Tuhan tetap melakukan semua hal-hal yang baru yang Dia berikan kepada pelayanan-pelayanan yang berikutnya. Tuhan tidak berhenti di 1,9 orang yang tidak merespon. Nah, dari situlah kenapa Tuhan bilang Dia selalu berjalan. Berarti diajarkanlah kita mengikuti teladan dari Tuhan. Walaupun dengan orang yang berbeda-beda. Kenapa selalu diingatkan? Ya, diingatkan untuk selalu berbuat baik. Ada suatu ketika saya mengalami, ya Bapak Ibu, menghadapi orang-orang yang membuat emosi, membuat kita
membuat saya itu rasanya pengen membalas hal yang tidak baik itu dengan tidak baik. Jadi pada suatu ketika di dalam hati saya itu kok saya berusaha untuk membalas itu dengan hal yang tidak baik. Ibaratkan orang-orang ini berkata tidak, orang-orang yang berkata kasar, saya akan berkata kasar. Jika orang-orang ini ibaratnya kata-katanya merendahkan, saya akan melakukan dengan merendahkan. Tapi tidak berhasil. Tidak berhasil. Tapi membuat saya malah merasa ada suatu rendah diri. Rendah diri, dan pada suatu ketika saya merasa, padahal dalam persoalan itu saya juga terus berdoa. Berdoa untuk bagaimana sih menghadapi orang-orang yang seperti ini, Tuhan. Kenapa sih orang-orang seperti ini tuh, apa memang dari salah saya sendiri atau karena mereka pernah tersinggung? Terus saya belajar di situ, Tuhan ajarkan. Awalnya saya cuek dengan perasaan saya, dengan apa yang saya rasakan ini. Semakin saya terjerumus, semakin saya sama seperti orang-orang ini. Terus mulai tuh ada sesuatu yang, kenapa ya, kayak ada sesuatu yang resah di dalam diri saya. Ketika saya mencoba merespon itu, saya bertanya di dalam doa saya sama Tuhan. Tuhan, ibaratnya apa sih salah dari pandangan saya? Kenapa sih saya tidak bisa membalas mereka? Saya ingin mereka tuh berhenti melakukan hal-hal yang tidak baik. Suatu hal Tuhan ingatkan saya bahwa saya juga melukai perasaan orang. Saya bilang, Tuhan, saya tidak mau berbuat hal yang salah, melukai perasaan orang dengan sengaja. Dengan sengaja. Di situ Tuhan ingatkan saya bahwa coba berdiri tegak dengan benar, lurus. Jika kamu tidak, ibaratnya jika saya sudah bilang, udah mentok lah Tuhan, aku juga bingung, gitu. Saya berdoa. Pada suatu ketika saya duduk, tidak pada waktu saya berdoa itu Tuhan kasih saya hikmat. Ketika saya duduk, saya bekerja di atas meja saya, Tuhan kasih saya hikmat bahwa jika memang karena kamu bukan orang yang ahli berbuat jahat, ngapain belajar menjadi orang yang jahat? Jika kamu ingin belajar lebih baik, kalahkanlah sikap baikmu untuk menunjukkan bahwa mereka itu, apa yang mereka lakukan itu tidak baik. Jadilah cermin. Nah, di situ saya mulai berpikir, ada mulai rasa suatu kekuatan, ada sesuatu yang Tuhan titik salahnya di mana. Tuhan beri tahu titik salah, di mana titik salah, kerumitan dan segala macam di dalam diri saya, di dalam apa yang menjadi pandangan saya. Nah, dari situ Tuhan mengajarkan bagaimana untuk bisa bersikap baik, berbuat baik. Tapi tidak terlalu langsung bisa ya Bapak Ibu. Tidak. Walaupun Tuhan bilang kamu harus tegak lurus, benar. Pasti ada bengkok-bengkoknya. Pasti ada meleset-melesetnya. Karena kebiasaan. Ibarat kata-kata membuli, kata-kata merendahkan. Sepertinya bercanda, sepele, tapi itu seperti pisau yang lama-lama semakin menusuk, semakin ke dalam.
Kenapa saya mengajak bahwa merenungkan hal ini, ya Bapak Ibu, kembali kepada sikap hati kita. Jika kita melihat, mungkin ada Bapak Ibu yang mengalami suatu kekecewaan ketika Bapak Ibu sudah melakukan banyak kebaikan, baik dalam keluarga, baik dalam lingkungan kerja, maupun kepada saudara, atau membantu saudara, ataupun membantu orang yang bukan saudara, tapi membuat kita berhenti karena sikap-sikap yang kita terima itu membuat kita menjadi kecewa dan bahwa mungkin saya salah berbuat baik karena kebaikan yang saya berikan dianggap seperti tidak berarti. Tapi pada hari ini dengan apa yang kita lihat di firman Tuhan, dengan kesaksian, dengan pengalaman yang saya bagikan ketika saya melayani dua orang ibu ini, dengan apa yang saya alami dan apa yang saya hadapi, ya, di situ bahwa Tuhan kembali untuk mengajak kita tidak berhenti untuk mengejar apa yang hal yang baik yang telah kita lakukan. Ada sebuah kata berkata bahwa dari Mother Teresa bilang, jika kamu berbuat baik hari ini, orang melupakannya, tetaplah berbuat baik. Mungkin nih ada ibu-ibu nih berkata, bisa nggak ya aku berbuat sama suamiku yang bikin kepahitan? Nah itu, ya setiap hari saya bertemu dengan suami saya. Atau bapak-bapak nih bilang, bisa ya saya berbuat baik menghadapin istri saya yang cerewet. Nggak tahu saya sedang capek kerja. Ya, semua pasti mengalami nggak jauh-jauh ya Bapak Ibu ya. Itulah yang Tuhan bilang bahwa Tuhan akan memberi kita jaminan kalau kita mau belajar lagi hari lepas hari. Ingat nggak ya Bapak Ibu bahwa kita tuh ingin melakukan hal yang benar, hal yang baik, hal yang bahagia. Tapi bahwa setan tidak pernah, iblis tidak pernah berhenti-henti menggunakan segala trik untuk membuat kita tidak bertumbuh dan berbuah, baik melakukan hal yang benar, baik melakukan hal yang baik. Ketika kita mulai tumbuh nih, ya, ketika kita mulai tumbuh seperti benih yang kecil, kita berawal dari benih yang kecil, ibaratnya iman Kristen kita atau kita belum banyak tahu hal tentang kebenaran, kita seperti benih yang ditanam di sebuah tanah, dan ketika kita menerima seperti sebuah siraman air dan kita mengeluarkan kecambah dan mengeluarkan daun, kita selalu disiram, kita selalu mendapatkan sinar matahari yang baik supaya kita bisa lebih bertumbuh. Ibaratkan itu, kita mengalami pertobatan, ada yang dari cinta mula-mula kepada Tuhan, ada juga yang sudah mengalami cinta mula-mula sudah lama, tapi ada suatu peristiwa lagi membuat dia semakin mengalami hal pertobatan yang baru, disiram, ditanam, dipupuk, sehingga dia bisa ditaruh di lahan yang besar, sampai dia bisa mencari air di bawah tanah. Saya ingin garis bawahi bahwa tentang air. Air adalah menandakan kehidupan. Bahwa air itu adalah dari Tuhan kita sendiri. Dimanakah kita
menemukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita di dalam pergumulan di dalam diri kita, kita berdoa, ketika kita melihat suami di dalam depan kita ataupun anak di depan kita, kita bisa melihat ada suatu hal yang bahagia, hal yang positif yang Tuhan berikan buat kita. Banyak hal. Tapi ketika kita tidak peduli, nah ini dari Nas yang tadi, orang yang 9 tadi tidak peduli. Ketika kita tidak peduli, ya, ketika kita melihat suami, melihat anak, melihat lingkungan kita, melihat apa yang terjadi dalam diri kita, dalam diri kita nih ada sesuatu hal yang tidak baik yang membuat kita semakin buruk. Kita tidak peduli, maka membuat kita tidak bisa menemukan Tuhan di dalamnya. Berarti ada satu hal, satu poin yang kita harus lakukan. Apa? Yaitu satu orang yang peduli akan kebaikan Tuhan. Dia ingin merespon, dia ingin melakukan hal yang kebaikannya. Waktu itu dia hanya bisa bilang, thank you, terima kasih Tuhan, aku memuliakanmu. Mungkin di hari berikutnya, dia akan melayani dan akan bertumbuh lebih baik lagi dalam kehidupannya. Jadi satu hal yang kita harus lakukan adalah peduli. Peduli melihat apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Kita peduli dengan merespon berdoa, kita peduli dengan memikirkannya, kita peduli dengan bagaimana mencari solusi, sambil kita melakukan, sambil kita berdoa, sambil kita belajar. Bukan berarti kita langsung sempurna, enggak, pasti ada kesalahan-kesalahan yang tetap kita lakukan ya Bapak Ibu. Kenapa kita perlu bimbingan rohani, kenapa kita perlu pergi ke gereja. Kita pergi ke gereja, pernah nggak Ibu mengalami, Bapak Ibu mengalami ketika duduk ibadah ke gereja, ketika menyanyikan pujian, ketika mendengar sebuah khotbah. Padahal kita tidak pernah bercerita kepada yang memimpin ibadah, kepada yang menyampaikan firman Tuhan. Tapi kita menerima sebuah jawaban dari setiap pesan-pesan yang dibawakan di dalam ibadah itu. Baik dalam pujian, maupun dalam firman Tuhan, dari inspirasi-inspirasi yang dibagikan. Itulah cara Tuhan yang tidak bisa kita tebak. Padahal kita tidak pernah bercerita, tapi seolah-olah sudah menjawab dari persoalan yang apa yang kita alami, yang menguatkan kita kembali untuk kembali mengingat bahwa kita harus ingat Tuhan, bahwa kita harus tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, itu yang menjadi pembahasan kita pada hari ini. Pada intinya bahwa kita ada 2 poin ya. Satunya kita yang menjadi pelaku kebaikan, dan satunya adalah kita menjadi orang yang menerima respon kebaikan. Nah, ada 2 kita pelajari hari ini. Dan semoga inti dari firman Tuhan ini kita bisa menangkap bahwa janganlah berhenti untuk tetap melakukan hal yang benar, dan janganlah berhenti untuk tetap bertumbuh bersama dengan Tuhan. Bila hari ini atau esok Tuhan belum menjawab semua doa kita, menjawab semua problema dalam kehidupan kita seperti apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, tapi hari ini kita mau tetap mengikuti Tuhan bukan karena
seperti 9 orang kusta tadi yang hanya meminta jaminan dari Tuhan. Ya, mengikuti Tuhan karena ingin mendapat jaminan berkat, jaminan kesehatan, jaminan pemulihan, dan jaminan masa depan. Tapi mengikuti Tuhan karena memang kita ingin ikut Tuhan. Karena kita memang ingin bersekutu dengan Tuhan dan kita memang ingin bertumbuh di dalamnya. Menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak berhenti untuk lebih bertumbuh lagi di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan itu saja yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam, sampai jumpa lagi.